Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita sedang bersama dengan, boleh diperkenalkan namanya siapa? Aku Archie. Dan kamu? Aku Yura. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang variabel yang akan saya angkat, yaitu tentang fatherless. Nah, dari teman-teman semua yang di sini kan sudah menandatangani inform consent bahwa kita akan melakukan sesi konseling ini untuk membahas tentang fatherless. Boleh diceritakan bagaimana keadaannya fatherless, bagaimana seorang teman-teman ini mengalami fatherless dan apa saja dampak-dampak yang teman-teman rasakan ketika mengalami fatherless. Boleh deh, Aci? Kalau aku kan fatherless-nya termasuk yang meninggal gitu dari kecil. Jadi mungkin yang dampaknya aku rasakan, aku nggak ada father figure. Jadi dari kecil tuh aku tumbuh sama mama aku dirawat dan pokoknya segala macam itu sama aku, sama kakak aku juga. Terus apa lagi? Kamu sampaikan aja. Kalau kalau ada yang merasa kehilangan sosok kekosongan kah di dalam diri kamu? Kalau kekosongan mungkin kayak tiap lihat temennya misalnya kayak dijemput sama ayahnya gitu, iya aku tuh mau jadi gitu. Terus bukan dari sih kayak pengen ngerasain juga gitu kan. Sama paling mungkin jadi lebih mandiri enggak sih, soalnya kayak dari kecil tuh udah diajarin sama aku kayak harus bisa ini harus bisa itu tanpa butuh sosok laki lah gitu loh pokoknya. Jadi lebih bisa nggak juga sih, mas juga sih, tapi yang ya itu you get what I mean. Oke, kalau dari Archie berarti ada dampak positifnya tapi ada dampak negatifnya, di mana kamu ngelihat seseorang atau teman kamu tuh jadi ada rasa iri, jadi ada kayak kekosongan gitu ya yang dialami karena kehilangan dari sosok peran ayah. Nah, kalau dari Mika sendiri gimana sih, apa yang merasakan? Sampai dia nangis. Gak apa-apa kalau menangis, kita sediain tisu kok. Apa sih yang nggak rasakan sebagai anak yang mengalami fatherless? Apakah sama seperti yang Archie rasakan, mengalami kekosongan, dan apakah ada dampak positifnya dari hal tersebut? Sebenarnya kalau aku bedanya sih karena sosok maksudnya ayah aku masih ada, masih hidup, tapi karena perceraian sama aku, jadi pas sejak aku SD kayaknya kelas 1 tuh bercerai gitu kan. Terus makanya jadi pisah rumah juga, jadi aku sama ikutnya ke ibu aku dibanding sama ayah aku. Emang jadi sosok ayah jadi juga ini sih sama aja kayak nggak ada sosok pada figur juga, paling sampai SD aja. Terus habis itu benar-benar kita kayak no kontak gitu loh. Kalau aku benar-benar no kontak sama ayah, kayak cuma teleponan paling, tapi juga jarang ke rumah gitu kalau ayah, karena tinggalnya di Bandung. Jadi ayah aku tinggal di Bandung, terus aku di Jakarta sama ibu aku gitu, terus sama keluarga. Kaca ya, kalau menangis nggak apa-apa, diluapkan aja. Kayak sedih sih kan. Iya sih gitu. Nggak ya, emang dampak kalau apa ya, positifnya lebih dekat sama ibu sih, karena dulu sebelum mereka bercerai gitu, ibu aku tuh lebih sering kerja gitu, kayak jarang di rumah gitu. Nah setelah emang bercerai itu ibu aku lebih sering luangin waktu lagi pas di rumah. Terus jadi kayak ada lebih, sebelumnya malah ada father figure, sekarang jadi ada mother figure gitu. Gini sih, kayak sebelumnya father figure-nya ada, tapi pas bercerai jadi mother figure, kayak ibu aku yang ada gitu sih. Oke, wow, sangat-sangat menyentuh ya. Di sesi ini kita tahu bagaimana kedua teman-teman kita ini adalah seorang perempuan. Yang pastinya apa sih yang menjadi keresahan kalian, apalagi kalian perempuan yang nantinya akan menikah, yang pastinya akan membutuhkan sosok wali untuk menikahkan kalian. Apakah ada keresahan, kecemasan, kayak kalian yang sudah menceritakan bahwa kalian kehilangan sosok figur ayah, apakah keresahan itu muncul pada diri kalian? Boleh dari siapa dulu nih? Dari si kalian. Kalau nikah tuh
walinya bisa sama abang nggak sih? Iya, bisa. Kalau aku punya abang sih. Oke. Jadi selama ini mungkin yang ngisi kekosongan untuk yang father figure itu mostly mama aku sebenarnya. Cuman abangku juga ada peran buat jadi apa ya, role model gitu kan di. Terus kalau misal untuk kecemasan yang tadi kamu sebutin untuk nikah buat jadi wali, mungkin aku bisa. Cuman untuk nikah bener-bener no. Oke. Kalau di Yura sendiri, Kalau dari apakah aku, ada rasa cemas? Aduh, nanti gue akan gimana ya? iya. Apalagi kan case-nya adalah perpisahan ya dengan orang tua. Sebenarnya iya sih, apalagi pernah bahas juga sama yang itu sih harus tahu. Kayak ibu aku pernah bilang kayak nanti yang ngelahirin jadinya adik aku aja gitu. Jadi benar-benar karena sosok ayahnya udah hilang nih dari mereka. Jadi kayak udah kita nggak butuh dia tuh, maksudnya kayak ibu aku bilang gitu sih, kita nggak butuh dia, kita pakai sama adik aku aja gitu. Nanti buat walinya kan nggak harus sama ayah walaupun dia ayah kandung gitu. Gitu sih. Sebenarnya kesalahan aku itu karena ibu aku kayak ngomong kayak gitu, aku kayak tapi kan itu ayah aku masih hidup juga kan, ayah kandung apalagi kan, jadi kayak tapi bukannya harusnya nggak boleh gitu ya kan, itu ayah kandung aku sendiri gitu, saya boleh dong untuk jadi wali gitu walaupun emang nggak jadi sosok ayah sama ini sih gitu. Oke, kalau dari Arti tadi kan memang ayahnya sudah nggak ada ya. Iya. Kalau dari Yura kan ayahnya masih ada karena case-nya bercerai dengan ibunya, jadi kamu masih mengharapkan bahwa suatu saat one day ayah gue tuh bisa menemani gue nikah untuk menjadi walinya. Nah, kalau boleh tahu kalian mengalami fatherless ini sejak kapan? Dan pada saat kalian mengalami atau dari SD, SMP, sejak kecil lah, itu apa sih yang dirasakan? Apakah sudah mengetahui bahwa oh gue kehilangan sosok ayah nih, nggak ada peran ayah, hanya ada peran ibu yang menemani gitu. Boleh dari Yura? Sebenarnya tadi juga udah jelasin sih, tapi emang kalau untuk bicaranya dari SD kayak sekitar kelas 3 sebenarnya, atau agak lupa sih sebenarnya antara kelas 3 atau kelas 2. Terus emang pertamanya emang nggak ngerasain sih, kayak lebih mikirnya malah kayak bakal lebih sering sama ibu nih gitu, karena masih gimana ya, karena masih pikiran bocil juga kan, kayak ya udah lebih sering sama ibu, karena sebenarnya kalaupun sebelumnya juga kayak sosok ayahnya itu sebenarnya juga kayak kurang gitu, tapi ada maksudnya kayak nemenin gitu, tapi kayak kurang juga kan, jadi kayak lebih seneng kalau sama ibu aku sendiri gitu loh. Jadi rasa seneng kayak bakal lebih sering sama ibu dan sama ayah. Jadi belum ngerasain sosok, maksudnya belum kayak ngerasa kosong gitu loh kalau nggak ada ayah, gimana ya, belum aware gitu butuh sosok ayah. Oke, kalau dari Asti sendiri? Kalau aku dari aku umur 1,5 tahun, jadi aku nggak tahu sama sekali, kayak dari kecil emang udah nggak pernah ada sosok ayah kan, jadi nggak tahu kalau misalnya seharusnya kayak gini ya, kayak gitu. Terus sama kalau diceritain sama mamaku sih, katanya pas aku masih kecil, pas ayah aku meninggal itu ya aku masih kecil tuh nggak tahu apa-apa, paling tahunya kayak ayah aku lagi tidur gitu ya, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya ngerasa kosong, mungkin sadarnya gitu pas SMP kali. Oke, tadi kan kalian mention nih di awal bahwa ada rasa keinginan atau dengan kata saya iri dengan anak-anak seusia kalian, apalagi kalian yang the first love-nya itu adalah seorang ayah. Boleh gak sih? Nah, harusnya. Yang seharusnya ya, yang seharusnya the first love-nya adalah seorang ayah, tapi sosok Diri sendiri. Kamu yang balik sih. gak apa-apa ya. Oke. Memang berat jadi fatherless, memang berat menjadi anak-anak fatherless, tapi kita yakin suatu saat pasti akan ada hal indah. Oke, back to the topic. Sampai mana ya? Lupa. Oh ya, sampai rasa keinginan ya, rasa itu. Nah, kalau dari kalian sendiri bisa gak sih diungkapin kenapa sih bisa seiri itu dengan anak-anak lain? Kayak contohnya sih tadi yang anak-anak SD kan biasanya dijemput ya sama orang tuanya, apalagi anak perempuan biasanya sama ayahnya naik motor atau naik mobil whatever. Gimana sih kamu menangani gitu, atau bahasa Gen Z kayak
ah ya udah nggak apa-apa. Harusnya kayak gimana? Harusnya tuh kayak gimana, reaksi kalian tuh kayak apa gitu? Kalau reaksi aku sebenarnya mama aku tuh perannya lumayan oke sih, maksudnya kalaupun aku nggak ada yang jemput gitu sama ayah gitu, mama aku tuh kayak ada ojek langganan gitu yang jemput aku, walaupun bikin kesel juga karena suka telat. Oke. Tapi kan kayak kalau misalnya itu ayah sendiri kan rasanya gimana ya, dijemput sama ayah telat telepon, abis itu kan nanti kita bisa jajan atau gimana gitu kan istilahnya pas sama ayah. Terus habis itu pertanyaannya Gimana kalian mengatasi rasa cemas kayak gitu? Dengan cara apa biasanya? Iri kan ngeliat kayak aduh temen gue punya ya ayah. mau di mana lagi nggak bisa, Iya. nggak bisa dia ngapain lagi sih. Apalagi suka Gen Z ya kan, posting-posting sama ayahnya lagi jalan. Oh. Itu wajar kan, ada rasa kepengen, ada rasa iri. Nah, dari rasa itu apakah kalian mencari sosok ayah di orang lain, Oh. aka mencari pasangan? Kayaknya iya, tapi Oke. mungkin nggak bisa unconsciously kayak looking for my father and other person gitu. Mungkin efeknya jadi aku mungkin suka yang lebih tua daripada aku, gitu nggak sih? Oke, iya. Kayak gitu. Kalau cari pasangan mungkin aku standarnya agak lumayan rendah. Aku cuma butuh yang bisa ada buat aku. Kalau aku butuh udah gitu. Yang mengisi kekosongannya tadi. Padahal masih itu sih. Oke, kalau dari Yoga sendiri? Sebenarnya aku sangat setuju sama Kak Arki. Jadi kayak karena Faderlos jadi kayak belum tahu itu gak ada. Maksudnya kalau sama ibu kan biasanya pasti ngelarang-larang kan kayak nggak boleh yang kayak gini-gini. Padahal tapi kayak kan kita juga butuh yang kita tuju juga kan. Maksudnya yang kita mau juga gimana. Jadi kayak sebenarnya jadi rendah juga kayak orang yang bisa apa sih menjadi kita gitu loh. Itu enggak bukan juga sih. Maksudnya kayak orang yang mau apa ya? Bantu kita membantu sih. Apa? Kayak mau di kita itu maksudnya. Oke. Gitu. Oke, tadi kalian mention di awal dan nanti juga mention bahwa dari fatherless ini kalian punya dampak positifnya. Kalau Arti salah satunya tadi menjadi lebih mandiri. Karena dari ibunya itu mengajarkan bahwa kamu harus bisa mandiri tanpa seorang ayah. Kalau dari Yuka sendiri, apakah ada strength, kekuatan yang didapat setelah mengalami fatherless? Sebenarnya kalau mandiri juga sih, kayak pasti juga dibilangin sama ibu aku kayak kita nggak perlu kayak kita bisa sendiri kok, maksudnya kayak sama aku aja gitu. Gue mau gila ibu gue, aku gitu ya kayak sama aku aja gitu. Kita bisa kok tanpa sosok ayah juga bisa gitu. Kalian bisa mandiri kok tanpa ayah gitu. Nah, gitu. Terus bingung apa lagi positifnya apa ya sudah sih emang itu sepertinya. Oke, menarik banget ya pembicaraan kita malam hari ini. Banyak hal yang bisa kita dapat. Satu lagi nih, closing statement ya dari lubuk hati kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan tentang hal yang kalian alami? Bisa kalian sampaikan ke teman-teman nantinya bahwa kalian menjadi fatherless tuh gak masalah. Iya. Bahwa kalian menjadi fatherless bisa menjadi lebih kuat. Iya. Mau siapa Itu dulu? sih. Itu biasanya. Gak dong, gak dong, gak dong. That's Boleh dong dari kalian, dari perasaan kalian yang benar-benar down nih. Apa yang ingin kalian sampaikan? Apalagi Aci buat Aci yang ayahnya udah nggak ada, buat Nura yang ayahnya jauh gitu. Mau siapa dulu nih? Kita mikir dulu. Boleh sih. apa ya? Mikir dulu gak sih kayaknya? Tadi kamu udah sebut. Nggak apa-apa, ayo coba. Udah, ulang omongan dia. Apa ya? Coba. Ayahnya jauh. Gak apa-apa, gak ada ayah.
Jadi ini Harus- untuk siapa? harus Itu ngomong. untuk ayah atau untuk temen-temen? Untuk ayah, untuk kalian Bingung juga, untuk teman-teman nanti nih, ya. Udah, silakan. Aku nggak. Tadi gue bilang Apa-apa? Ayo coba. No. Pressure nih. Gak bisa. Ayo Gak bisa. Kita dikasihkannya di kamar sampaikan. Iya, Gak kayak apa-apa, udah sih, sampaikan. boleh. Ayo sampaikan. Gak bisa. Gak mungkin, karena aku membaca kalian ingin menyampaikan sesuatu. Man ancient. Dah. Dari kita, Itu kasar tapi gak boleh ya? ya nggak apa-apa. Oke. Gimana ya? Ya oke. Please guys cari cowok yang benar. Karena kalaupun ayah kalian gak benar, maksudnya misalnya ya, maksudnya walaupun emang gak ada sosok ayah, kalian harus cari. Kalau emang mau cari pasangan tuh harus yang lebih baik lagi nih ayah kalian gak bisa lebih baik lagi lah. Iya, jangan salah pasangan, oke? Gitu sih menurut aku. Dari Aci ada yang mau ditambahin? Gak mungkin. Coba. Wow, luar biasa sekali pembicaraan kita pada malam hari ini. Terima kasih Aci, terima kasih Yuha sudah berkenan untuk apa ya, podcast kalian ya. Podcast kita berapa sih, ada kali ya 20 menit atau 30 menit? Yes. 30 menit ya? 2 jam. Berapa? 2 jam, oh my god, 2 jam. Wow. Pembicaraan Fatherless ini menjadi pembicaraan yang apalagi di kalangan Gen Z sudah menjadi hal yang hangat dibincangkan ya. So, buat teman-teman yang lagi mengalami fatherless, bukan lagi ya, emang fatherless kan sudah lama ya mengalaminya, tetap menjadi kuat, tetap menjadi diri kalian sendiri, dan tanpa ayah kalian bisa menjadi lebih hebat. See you. Terima kasih semuanya, terima kasih Aci ya. Yes. Wah.